Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mantap Pak Ketum. Berkelas. Begini pernyataan super berkelas Erick Thohir usai Indonesia dituding jadi dalang sanksi berat FIFA ke FAM dan 7 pemain keturunan Malaysia. Erick sampai ngomong begini. Legenda Timnas Indonesia ini berani jujur kalau hanya 2 pelatih yang bisa bawa sukses Garuda, termasuk Patrick Kluivert. Geger. Terbongkar taktik licik Arab Saudi yang bisa hancurkan mimpi Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, diam-diam lakukan ini. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mantap Pak Ketum. Berkelas. Begini pernyataan super berkelas Erick Thohir usai Indonesia dituding jadi dalang sanksi berat FIFA ke FAM dan 7 pemain keturunan Malaysia. Erick sampai ngomong begini. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas, bahkan kali ini seperti menyulut bara yang lebih besar dari sekadar rivalitas di lapangan. Malaysia sedang berada dalam sorotan tajam setelah FIFA resmi menjatuhkan hukuman berat kepada FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, dan 7 pemain naturalisasi mereka yang terbukti bermasalah dengan dokumen. Keputusan yang diumumkan FIFA pada Jumat, 26 September 2025, itu membuat heboh, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia, termasuk Indonesia. Pasalnya, di tengah gonjang-ganjing sanksi tersebut, muncul tudingan liar yang secara tersirat menyeret nama Indonesia ke dalam pusaran kasus ini. Ya, putra mahkota Johor sekaligus pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Idris, lewat sebuah pernyataannya, menuding adanya pihak eksternal yang mungkin ikut memengaruhi keputusan FIFA. Lebih jauh, Tunku Ismail secara halus menyebut istilah pihak di New York ketika mempertanyakan perubahan sikap FIFA yang semula menyetujui keabsahan pemain naturalisasi Malaysia, lalu mendadak memberikan hukuman keras. Publik pun ramai menafsirkan sindiran itu diarahkan pada Indonesia, sebab Presiden RI, Prabowo Subianto, baru saja bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di New York pada sela sidang umum PBB. Spekulasi pun berkembang liar. Media sosial dan forum-forum daring dipenuhi tuduhan. Sebagian besar datang dari pendukung Malaysia, yang menyebut Indonesia sengaja menekan FIFA agar menjatuhkan sanksi. Narasi, Indonesia takut kebangkitan Harimau Malaya, pun digulirkan. Sebaliknya, publik tanah air melihat tuduhan tersebut tidak masuk akal. Bagi mereka, Malaysia sedang mencari kambing hitam, berusaha menutupi kesalahan internal mereka yang justru membuat dokumen naturalisasi 7 pemain tersebut dipalsukan. Di tengah pusaran isu yang makin panas itu, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir, akhirnya buka suara. Dan seperti yang sudah-sudah, Erick tidak memilih jalan konfrontatif. Justru dengan sikap yang berkelas, Erick menegaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak punya kepentingan untuk ikut campur urusan internal Malaysia, apalagi sampai mengatur-atur FIFA. Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas, Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ujar Erick Thohir usai menghadiri rapat dengan Komisi X DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2025. Ucapannya lugas, tegas, sekaligus menenangkan, seakan menjadi jawaban resmi untuk meredam spekulasi liar yang berkembang. Erick kemudian menjelaskan secara detail bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Gianni Infantino sama sekali tidak menyentuh persoalan Malaysia. Pertemuan itu murni membahas rencana besar untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satu topik utama adalah rencana pendirian FIFA Academy di tanah air. Akademi ini akan menjadi bagian penting dari sistem pembangunan sepak bola usia dini yang sedang digarap pemerintah bersama PSSI. Karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. FIFA akan mendorong kejuaraan dunia U15 yang jumlahnya 8 lawan 8. Jadi ini sistem yang baru, jelas Erick dengan penuh keyakinan. Ia ingin memastikan bahwa dunia tahu, Indonesia sedang serius membangun fondasi sepak bola, bukan sibuk mengurusi kelemahan tetangga. Tak berhenti di situ,
Erik juga menyampaikan sikap prinsipil Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain. Dan kami tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun syarat makna. Erik seakan ingin menegaskan bahwa jika ada yang merasa terancam dengan kemajuan Indonesia, itu bukan urusan PSSI. Indonesia hanya ingin maju dengan caranya sendiri. Fokus pada pengembangan prestasi olahraga, baik sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, hingga cabang lainnya. Pernyataan Erik ini sontak menuai banyak apresiasi. Publik menilai sikapnya sangat elegan, tidak terpancing provokasi, dan menunjukkan kedewasaan dalam memimpin federasi besar seperti PSSI. Alih-alih membalas tuduhan dengan emosi, Erik mengedepankan diplomasi dan fakta. Bagi Erik, menjaga citra Indonesia jauh lebih penting daripada membuang energi meladeni tudingan tak berdasar. Namun, di sisi lain, pernyataan Tunku Ismail tetap menjadi buah bibir. Ucapannya yang menyebut, FIFA awalnya setuju. Tapi kenapa berubah sekarang? Adakah pihak eksternal terlibat? Siapa yang di New York? Membuat banyak pihak menilai Malaysia memang sedang gelisah. Terlebih, 7 pemain naturalisasi yang disangsi FIFA bukan sekadar pemain pelengkap, melainkan andalan utama Harimau Malaya di berbagai laga penting, termasuk saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Skandal ini jelas meruntuhkan fondasi yang sudah mereka bangun dalam 2 tahun terakhir. Kini, dengan sanksi denda ratusan ribu CHF, larangan bermain selama setahun, dan reputasi yang tercoreng, Malaysia menghadapi krisis besar. Namun alih-alih fokus menyelesaikan masalah internal, sebagian pihak di negeri jiran justru melayangkan tuduhan keluar. Hal inilah yang membuat publik Indonesia semakin yakin bahwa tuduhan mereka tidak berdasar. Kembali ke pernyataan Erik, gaya berkelasnya dianggap sangat tepat dalam situasi sensitif seperti ini. Erik tidak hanya berbicara sebagai ketum PSSI, tetapi juga sebagai pejabat negara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan telah diperhitungkan matang. Ia tidak ingin membuka celah sedikit pun bagi pihak luar untuk menuduh Indonesia bermain politik di balik meja FIFA. Justru sebaliknya, Erik menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa Indonesia kini punya arah jelas. Membangun sepak bola dari akar rumput, memperkuat infrastruktur, memperbaiki tata kelola, dan menjaga hubungan erat dengan FIFA demi masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, tudingan miring yang diarahkan ke Indonesia seolah tak ada artinya lagi. Erik telah menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin, memilih merespons dengan kepala dingin dan visi jauh ke depan. Publik tanah air pun bisa bernafas lega. Karena di saat negara tetangga sibuk mencari kambing hitam, Indonesia justru melangkah mantap ke jalur pembangunan yang lebih kokoh. Kini, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia tidak perlu sibuk mengurusi isu-isu miring yang datang dari luar. Jalan yang dipilih Erick Thohir dan PSSI sudah jelas. Membangun prestasi, menjaga integritas, dan fokus membawa Garuda terbang setinggi mungkin di panggung dunia. Legenda timnas Indonesia ini berani jujur kalau hanya 2 pelatih yang bisa bawa sukses Garuda, termasuk Patrick Kluivert. Sorotan dunia sepak bola kini tengah tertuju pada timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Skuad Garuda untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mampu menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini bukan hanya menjadi prestasi membanggakan, tetapi juga mencatatkan Indonesia sebagai salah satu wakil Asia Tenggara yang masih bertahan dalam perburuan tiket ke ajang sepak bola paling bergengsi di planet ini. Sebuah capaian yang dulu terasa jauh, kini perlahan menjadi kenyataan. Di balik perjalanan panjang ini, tidak bisa dimungkiri bahwa kontribusi pelatih selalu menjadi faktor yang menentukan. Sepak bola bukan hanya soal talenta pemain, melainkan bagaimana seorang pelatih mampu meracik strategi, menanamkan mentalitas, dan menumbuhkan keyakinan dalam diri para pemainnya. Indonesia telah melahirkan banyak nama pelatih yang dikenang sepanjang sejarahnya. Mulai dari Benny Dolo yang dikenal dengan ketegasan taktiknya, Alfred Riedel yang meninggalkan kesan emosional pada publik tanah air, hingga Rahmat Darmawan dan Jackson F. Thiago yang punya momen tersendiri. Kini, di era Patrick Kluivert, optimisme baru pun tumbuh. Namun, di tengah euforia ini, muncul sebuah pernyataan mengejutkan dari salah satu legenda sepak bola Indonesia, Rochi Putirai. Pria flamboyan asal Maluku yang pernah menjadi andalan Garuda di era 1990-an itu,
Secara jujur menyebut bahwa hanya ada 2 pelatih yang menurutnya benar-benar sukses membawa timnas Indonesia berkembang dan mencapai level lebih tinggi. Cuma 2 pelatih yang menurut saya pribadi sukses untuk memegang timnas Indonesia, ungkap Rochi Putirai blak-blakan dalam tayangan YouTube Vindes. Pernyataan ini sontak mengundang rasa penasaran publik. Siapa saja 2 nama yang dimaksud? Apakah Patrick Kluivert termasuk di dalamnya? Rochi kemudian menyebut nama pertama, yakni Luis Milla. Pelatih asal Spanyol itu datang ke Indonesia dengan membawa filosofi permainan Eropa modern. Bagi Rochi, kehadiran Milla adalah titik balik dalam membentuk konsep bermain timnas Indonesia. 1. Luis Milla. Bagaimana dia mengajarkan konsep bermain yang benar, pola pikir yang benar, dan saya baru nonton pada saat di Asian Games itu kita ketinggalan masih bisa ngejar. Jelasnya, Milla memang dikenal dengan kedekatannya pada pemain. Ia bukan hanya pelatih, tetapi juga mentor yang memahami psikologis anak asuhnya. Saya dengar dia juga dekat dengan pemain untuk bagaimana, ini loh kamu punya talenta, ini loh kelebihanmu. Dia membentuk itu jadi pemain bisa punya rasa percaya diri, tambah Rochi. Dari Milla, para pemain Indonesia belajar untuk tidak sekadar mengejar hasil instan, tetapi membangun pola pikir kompetitif yang berkelanjutan. Nama kedua yang disebut Rochi adalah Shin Tae-yong. Meski pelatih asal Korea Selatan itu sering menuai kritik, Rochi menilai Shin sukses membentuk pondasi kokoh bagi timnas Indonesia. Satu lagi Shin Tae-yong. Kalau kita lihat berapa persen pemain yang Shin Tae-yong pegang sampai dia dipecat, berapa banyak pemain lokal yang dikembalikan karena masalah indisipliner. Artinya, kita harus belajar dari situ, tegas Rochi. Bagi Rochi, sukses tidak melulu soal piala. Shin Tae-yong memang gagal mempersembahkan trofi, tetapi peningkatan peringkat FIFA dan progres individu pemain adalah buah nyata dari kerja kerasnya. Saya tidak tahu dengan pola pikir mereka. Mereka melihat sukses itu dari juara. Shin Tae-yong memang belum pernah juara, tapi banyak hasil positif yang diraih, ujarnya. Ia kemudian menambahkan dengan penuh keyakinan, kita berhasil naik peringkat FIFA. Para pemain menunjukkan progres, banyak hal positif. Daripada sekali juara tapi 3 tahun hilang. Lebih baik progres terus seperti di era Shin Tae-yong karena itu membentuk pondasi. Pernyataan Rochi seolah menjadi tamparan bagi publik yang terkadang hanya menilai dari hasil akhir. Jadi kita sudah punya mental dan karakter. Hal ini yang sering tidak disadari netizen, pungkasnya. Menariknya, dalam pernyataannya Rochi tidak menyebut Patrick Kluivert, meski pelatih asal Belanda itu kini sedang memimpin Garuda di panggung besar. Hal ini wajar, sebab Kluivert baru saja memulai perjalanannya bersama Indonesia. Namun, jika melihat rekam jejaknya sebagai legenda sepak bola Eropa dengan segudang pengalaman, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti nama Kluivert juga akan masuk dalam daftar legenda yang sukses menurut Rochi. Pernyataan Rochi Putirai ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan sepak bola bukan perkara instan. Dibutuhkan pelatih yang punya visi, disiplin, dan keberanian untuk membentuk karakter pemain. Luis Milla dan Shin Tae-yong sudah membuktikannya dengan cara mereka masing-masing. Dan kini, Patrick Kluivert tengah berada di jalur yang sama, menyusun sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Geger. Terbongkar taktik licik Arab Saudi yang bisa hancurkan mimpi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, diam-diam lakukan ini. Isu panas kembali mencuat jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seorang pengamat sepak bola nasional mengungkap dugaan taktik licik yang digunakan oleh Arab Saudi untuk menghambat langkah timnas Indonesia. Ambisi besar Arab Saudi untuk kembali tampil di Piala Dunia 2026 membuat mereka tak main-main di round 4 kualifikasi zona Asia. Segala daya dan upaya dikerahkan, mulai dari pengaturan tuan rumah, jadwal hingga wasit yang memimpin laga. Dalam misi berat ini, salah satu rintangan yang siap mereka hadapi adalah timnas Indonesia yang tergabung bersama mereka di grup B. Dengan status sebagai langganan Piala Dunia, Arab Saudi tak ingin tergelincir sedikitpun, termasuk saat menghadapi skuad Garuda yang kini ditangani Patrick Kluivert. Tim yang dilatih oleh Hervé Renard itu diprediksi akan turun dengan kekuatan penuh untuk memastikan 3 poin mutlak demi menjaga peluang lolos langsung ke turnamen terbesar sejagat pada 2026 mendatang. Salah satu upaya untuk mengalahkan timnas Indonesia dapat terlihat dari langkah Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, merekrut Nicolas Jover, pelatih spesialis bola mati milik Arsenal.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka tidak ingin ada kejutan dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Nicolas Jover dikenal luas sebagai otak di balik kesuksesan set piece Arsenal di Premier League, dan kini keahliannya dibawa untuk membantu tim nasional Arab Saudi. Yang menarik, keputusan ini dikabarkan dipicu oleh analisis SAF terhadap strategi bola mati timnas Indonesia, yang dinilai cukup efektif dalam beberapa laga terakhir. Artinya, Arab Saudi benar-benar mengamati dan mengantisipasi kekuatan Garuda, bahkan di aspek yang sering dianggap detail kecil. Dengan kehadiran Jover, lini belakang Indonesia wajib siaga penuh terhadap skema bola mati Arab Saudi, baik dari sepak pojok, tendangan bebas, maupun throw-in. Patrick Kluivert pun dituntut cermat membentuk formasi bertahan dan menetapkan zonal maupun man marking yang tepat. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak di laga tandang yang akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. 4 hari berselang, tepatnya pada Minggu, 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, tim asuhan Kluivert akan berjumpa Irak. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki babak krusial. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, dalam putaran keempat yang akan digelar mulai Oktober mendatang. Namun, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali justru menyampaikan kekhawatiran tajam terkait ketimpangan non-teknis yang dirasakan timnas Indonesia dalam persaingan ini. Saya ini agak ragu, karena ada permasalahan-permasalahan non-teknis yang harus kita siapkan secara mental, ujar Akmal dilansir dari kanal YouTube E-News. Menurutnya, fakta bahwa pertandingan akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar, dua negara yang juga menjadi sponsor utama di babak ini, memunculkan dugaan kuat soal keberpihakan. Artinya secara non-teknis, Qatar dan Arab Saudi sudah memesan 2 tiket untuk ke Piala Dunia. Tinggal putaran kelima, tegasnya. Akmal Marhali juga menyoroti jadwal pertandingan yang dianggap timpang. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi lebih dulu pada 8 Oktober, lalu melawan Irak di 11 Oktober. Di saat yang sama, Arab Saudi akan beristirahat dan baru melawan Irak setelah Indonesia lebih dulu, menguras tenaga, lawan yang sama. Arab Saudinya istirahat. Arab Saudi tunggu capek Irak, baru main lawan Irak, ujarnya. Tak hanya itu, Akmal mempermasalahkan keputusan AFC yang menunjuk wasit Ahmed Al-Ali asal Kuwait, negara yang masih satu kawasan dan budaya dengan Arab Saudi. Dia bisa ngomong bahasa Arab, orang Indonesia nggak bisa pakai bahasa Arab. Bisa saja komunikasi tertentu yang mereka saling paham dan kita nggak, tegas Akmal. Di akhir pernyataannya, Akmal menyebut bahwa faktor non-teknis seperti pengaruh finansial tak bisa dikesampingkan dalam proses kualifikasi menuju Piala Dunia. Saya ingin mengatakan, kekuatan uang ini sangat besar juga untuk mempengaruhi orang lolos Piala Dunia, pungkasnya. Mengejutkan, Indra Syafri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas U23 di SEA Games 2025, Gerald Van den Burg dipecat, PSSI ungkap faktanya. Kabar mengejutkan datang dari PSSI jelang pelaksanaan SEA Games 2025. Nama Indra Syafri kembali digaungkan sebagai pelatih timnas Indonesia U23 untuk ajang multi-event paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Publik sontak bertanya-tanya, apakah ini berarti Gerald Van den Burg, pelatih utama timnas U23, benar-benar dipecat? Atau ada skenario lain di balik keputusan mengejutkan tersebut? Rumor pemecatan Van den Burg sempat menguat setelah rentetan hasil mengecewakan yang diderita timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Tim muda Garuda gagal tampil konsisten, bahkan performanya kerap dipertanyakan karena tak mampu menunjukkan progres seperti yang diharapkan. Di tengah sorotan tajam itu, mendadak PSSI mengumumkan bahwa Indra Syafri akan kembali menahodai skuad Garuda Muda khusus untuk SEA Games 2025. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, akhirnya turun tangan menjawab spekulasi publik. Dengan tegas ia menyatakan bahwa posisi Gerald Van den Burg sebagai pelatih U23 tidak dicopot. Tidak, Gerald tetap pelatih timnas Indonesia U23 sesuai dengan kontraknya dan akan terus berjalan sesuai dengan waktu kontraknya, kata Zainuddin Amali menepis isu pemecatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan menunjuk Indra Syafri semata-mata karena alasan strategis.
SEA Games memiliki atmosfer yang berbeda dibandingkan turnamen resmi AFC atau FIFA. Ajang ini syarat gengsi, penuh tekanan publik, dan sejak lama menjadi ladang rivalitas antar negara di kawasan Asia Tenggara. SEA Games ini berbeda, dari atmosfernya dan publik sangat berharap betul dengan kembalinya medali emas, ujar Zainuddin. Pernyataan itu langsung mengingatkan publik pada sejarah manis yang ditorehkan Indra Syafri. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia U23 sukses meraih medali emas SEA Games 2023 setelah penantian panjang selama 32 tahun. Euforia kala itu masih terpatri kuat di ingatan rakyat Indonesia, dan tak sedikit yang meyakini bahwa hanya tangan dingin Indra Syafri yang mampu mengulang kisah manis tersebut. Zainuddin Amali pun menegaskan bahwa PSSI tidak sembarangan mengambil keputusan. Pengalaman, reputasi, dan keberanian Indra Syafri menghadapi tekanan publik menjadi faktor utama. Bahkan, ia menyebut bahwa keputusan ini juga lahir dari kesediaan Indra sendiri. Itu salah satu pertimbangan dari PSSI, ya sudah kita kembali lagi. Panggil penghasil emas, Coach Indra. Beliau pun menyanggupi, padahal kan sudah saja, dia sudah dapat emas, tapi kan ini belum tentu, jelas Zainuddin. Keputusan itu memang bukan tanpa risiko. Dengan kembali ke kursi panas, Indra Syafri memikul beban berat, mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia persembahkan. Andai gagal, kritik tentu akan mengalir deras, baik ke arah PSSI maupun dirinya. Namun, inilah bukti sikap patriotik sang pelatih, yang rela mengambil tantangan demi harapan besar rakyat Indonesia. Zainuddin juga menambahkan bahwa posisi Vandenburg tetap terjamin. Gerald tetap pelatih Timnas Indonesia U23 sampai akhir kontrak, tegasnya. Dengan kata lain, skema ini bukan pemecatan, melainkan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Vandenburg tetap fokus mengawal program jangka panjang Timnas U23, sementara Indra diberi mandat khusus untuk menangani skuad di SEA Games. Meski demikian, publik masih menaruh rasa curiga. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpercayaan PSSI pada Vandenburg. Fakta bahwa ia tidak dipercaya memimpin di SEA Games dianggap sebagai sinyal bahwa masa depannya bersama Indonesia bisa terancam jika hasil buruk kembali berlanjut. Namun, dari sudut pandang lain, keputusan ini justru menunjukkan keseriusan PSSI dalam menjaga peluang emas di ajang SEA Games. Alih-alih berjudi dengan pelatih baru yang belum paham betul kultur dan rivalitas di Asia Tenggara, mereka memilih kembali ke sosok yang sudah terbukti. Kini, mata publik akan tertuju pada kiprah Indra Syafri di SEA Games 2025. Apakah ia mampu kembali mengukir sejarah dan mempertahankan medali emas? Atau justru tekanan besar akan membuat kisah manis 2023 hanya tinggal kenangan? Satu hal yang pasti, drama di balik kursi pelatih Timnas U23 ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia selalu penuh dinamika, intrik, dan kejutan.